moments later. Jadi ini adalah contoh soal dari permintaan. Diketahui P1-nya itu 3.000, P2-nya 5.000, Q1-nya sama 200, Q2-nya 100. Fungsi permintaan dapat diperoleh dari rumus P min P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu yang kita ketahui ini kita masukkan ke dalam rumusnya. P min 3.000 per 5.000 dikurang 3.000 sama dengan Q1-nya itu 200 per 200 dikurang 100 dikurang 200. Lalu kita kalikan. Kita jumlahin dulu. Sorry. Min 100 P min 3.000 sama dengan 2.000 Q 2.000 Q min 200. Lalu kita kalikan 100 P min 100 dikali P min 100 dikali min 3.000 sama dengan plus 300.000. 2.000 dikali Q 2.000 Q 2.000 dikali min 200 min 400.000. Lalu kita pindah ruas 2.000 Q min 400.000. Ini 300.000 kita pindah ruas jadi min 300.000 min 100 P 2.000 Q min 700.000 P sama dengan 2.000 Q min 700.000 dibagi min 100. Lalu kita coret jadi P nya min 20 Q min ketemu min jadinya plus 7.000 atau 20 Q sama dengan 7.000 min P. Q sama dengan 7.000 per 20 min 1 per 20 P. Q sama dengan 350 min 1 per 20 P. Paket cabai yang akan dibeli jika harganya 2.000. Nah, ini kan kita sudah mengetahui hasil dari fungsi permintaan, kita taruh di bawah sini 350 1 per 20 P. 350 per 120 P nya itu kita ganti dengan 2.000. 350 per 1 dikali 2.000 sama dengan 2.000 per 20. 350 dikurang ini dibagi jadinya 100 sama dengan 250. Jadi ada 250 cabai yang akan dibeli jika harganya 2.000. Pada harga berapakah cabai tersebut dibeli sebanyak 300? Kita pakai dari hasil fungsi permintaan yaitu yang P min 20 Q tambah 7.000. Ini yang C. P sama dengan min 20 Q nya itu 300 ditambah 7.000. P sama dengan 20 dikali 300 sama dengan 6.000. Min 6.000 ditambah 7.000. P sama dengan P sama dengan 1.000. Jadi banyak pada harga berapakah cabai tersebut dibeli sebanyak 300 yaitu 1.000. Grafik permintaan, nah titik pertama itu 200 dari soalnya, yaitu di sini, yang 3.000 juga dari soalnya. Nah titik kedua ini 100 juga dari soal dan X-nya yang 5.000 juga dari soal dan berikut grafiknya. Contoh soal nomor 2 mengenai penawaran. Diketahui P1-nya 20 juta, P2-nya 70 juta, Q1-nya 100 unit, Q2-nya 150 unit. Kita cari fungsi penawarannya. Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min P1-nya 20, P2-nya 70 dikurang 20 sama dengan Q dikurang Q1-nya 100, Q2-nya 150 dikurang 100. P min 20 per 50 sama dengan Q min 100 per 50. Kita kali silang 50 kali P min 20 sama dengan 50 kali Q min 100. 50 P min 50 kali 20 1.000 sama dengan 50 Q min 5.000. 50 P sama dengan 50 Q min 5.000 plus 1.000. 50 P sama dengan 50 Q min 4.000. P sama dengan 50 Q min 4.000 bagi 50. P sama dengan 50 bagi 50 1, nggak perlu ditulis Q-nya aja, min 4.000 bagi 50 80. P sama dengan Q min 80 atau min Q sama dengan min 80 min P. Q sama dengan 80 plus P. Banyaknya mobil yang akan ditawarkan jika harganya 50 juta rupiah. Q sama dengan 80 plus P. 50 juta rupiah. Maka Q sama dengan 80 plus 50. Q sama dengan 130. Jadi banyaknya mobil yang akan ditawarkan jika harganya 50 juta rupiah adalah 130 unit. Ketiga, pada harga berapakah mobil tersebut ditawarkan jika jumlah barang 120 unit? P sama dengan Q min 80. Q-nya 120 unit. P sama dengan 120 kurang 80 sama dengan 40 juta rupiah. Mobil yang ditawarkan jika jumlah 120 unit adalah 40 juta rupiah. Nanti kita tentu grafik penawarannya. Diketahui titiknya yang pertama 100,20, titik yang kedua 150,70. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, kesimpulan pasar di sini titik
Diketahui fungsi permintaan penawaran PD min 1 QD tambah 900 dan fungsi penawaran PS min 1/6 QS tambah 300. Dan permintaan penawaran PD sama dengan min 1/3 QD tambah 900 dan PS sama dengan 1/6 QS tambah 300. Kita di sini pakai rumus PD sama dengan PS, yaitu kita masukkan min 1/3 Q tambah 900 sama dengan 1/6 Q tambah 300. Di sini kita samakan aja 1/6 Q ditambah 1/3 Q sama dengan 900 dikurang 300. Ya, di sini disederhanakan jadi 1/3 Q. Nah, Q sama dengan 600 dibagi 1/3. Q sama dengan 1800. Q-nya akan dicari P dengan cara substitusi nilai Q 1800 ke salah satu persamaan. Jadi kita di sini pakai persamaan yang ini. PS yaitu 1/6 Q tambah 300 sama dengan 1/6. Tadi kan di sini kan 1800 kan Q-nya, jadi kita pakai 1800 ditambah 300 sama dengan dikali itu 1800 per 6 ditambah 300 dengan 1800 bagi 6 yaitu kan 300 tambah 300 sama dengan 600. Jadi hasilnya 600 dan 1800. Seimbangan titik keseimbangan dasar yaitu Q, P sama dengan 1800,600. Dan di sini ada grafik dari keseimbangan pasar linear. Di sini ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di sini kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Dan pajaknya PT dan PS. Jadi kita masukkan ini 2 plus 45 2 pi plus 9 kita luaskan dari 2 pi min 2 pi 9 min 45 min 4 pi 9 min 45 min 36 min 36 min 4 min 9. Jadi sudah diketahui bahwa jumlahnya X. Sekarang kita akan mencari harga PS. Masukkan PS-nya yaitu 2 pi plus 9. Di sini kita substitusikan nilai I ke dalam persamaan ini yaitu 2 plus 9 18. Harganya yaitu. Maka diketahui titik keseimbangan sebelum pajak adalah 9. Di sini kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan. Kita masukkan nilai PS-nya yang tadi sudah dicari untuk 2 pi plus 9. Kita masukkan pajaknya 2 pi plus 9 plus 5 plus 5. 5 nya sudah dipajak awalnya. Maka PS-nya yaitu 2 pi plus 14. Dan sekarang kita akan mencari dengan menggunakan rumus PB dan PS. PB-nya ini 2 pi plus 45 dan PS hasilnya tadi 2 pi plus 14. Kita luaskan. Ini 2 pi, ini 2 pi 14 min 45. Yang 4 pi min 31 pi 31 min 31 per 4 pi dengan 75 yang kita bulatkan pi-nya menjadi 8. Kita mencari PS. Kita masukkan persamaan PS aksennya 2 pi plus 14. Kita masukkan pi-nya di sini 2 8 plus 14 kembali 2 16 plus 14, maka PS aksennya yaitu 30. Jadi keseimbangan pasar sepadannya yaitu 8, yaitu pajak pendidik yang ditanggung oleh konsumen. Kita masukkan rumusnya yaitu pajak konsumen P1 P2 P1 P2 nya tadi diperoleh 20 juta. Sekarang kita akan mencari pajak pendidik yang ditanggung oleh produsen dengan menggunakan rumus TK. Pajak awalnya yaitu 5 kurang 3 dari TK, maka kita peroleh hasilnya 92. Kita akan mencari total pajak yang ditanggung oleh konsumen dengan menggunakan rumus I dikalikan dengan TK-nya. Kedua itu total pajak, jadi diketahui 8, TK-nya itu dikalikan menjadi 24. Dan yang kedua kita akan mencari total pajak yang ditanggung oleh produsen sama dengan menggunakan rumus 2 dikalikan pajak dari 8 dikalikan 9 dengan 12. Dan yang terakhir kita akan mencari total pajak yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan rumus dikalikan pajaknya. 5 sama dengan 4. Jadi setelah diketahui maka pajak yang per unit yang ditanggung oleh konsumen itu 3, pajak per unit yang ditanggung oleh produsen yaitu 2, total pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu 24, total pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu 16, dan total pajak yang ditanggung oleh pemerintah yaitu 4. Berikut adalah bentuk grafik dari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Diketahui PD-nya 26 min Q, PS-nya 11 plus 2 Q, dan subsidinya 3 rupiah. Kita akan menghitung yang sebelum subsidinya. Rumus PD sama dengan PS. Kita jumlahkan semuanya, dipindah luaskan. Jadi min 3 Q sama dengan min 15. Q sama dengan min 15 per min 3. Q sama dengan 5. Q-nya kita pakai yang 26 min Q.
sama dengan 26 min 5 sama dengan 21. Ini kita cari setelah subsidi. Makanya PS aksen sama dengan A plus BQ kurangi S subsidi. Lalu kita masukkan angkanya 11 plus 2Q dikurangi subsidinya 3. Jadi PS aksennya sama dengan 11 dikurangi 3, 8 plus 2Q. Jadi rumusnya PD aksen sama dengan PS aksen. PD aksennya 26 min Q sama dengan PS aksennya 8 plus 2Q. Kita jumlahkan, kita ruas min Q min 2Q sama dengan 8 min 26. Min Q min 2Q min 3Q sama dengan min 18. Q sama dengan min 18 per min 3. Q sama dengan 6. P aksennya 8 plus 2Q. P aksen sama dengan 8 plus 2 dikali 6. 8 ditambah 12. P aksennya sama dengan 20. Jadi titik sebelum subsidi adalah 5,21 dan titik setelah subsidi adalah 6,20. Selanjutnya kita cari subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dan subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen. Subsidi konsumen P1 min P2 sama 21 dikurangi P2 nya 20 sama dengan 1. Subsidi produsennya subsidi dikurangi subsidi konsumen sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berikut adalah grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Ada kita fungsi non linear dalam ekonomi, yaitu satu keseimbangan pasar. Diketahui PD sama dengan 32 min 4Q yang pertama. Nah, PS sama dengan Q2 tambah 2Q tambah 8 sama dengan kedua. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan, kita memakai rumus ini. 32 min 4Q2 PS sama dengan Q2 tambah 2Q tambah 8. 1 min 2. Nah, kita memakai rumus PD sama dengan PS. Kita masukkan saja 32 min 4Q2 sama dengan Q2 tambah 2Q tambah 8. Kita balik 0 sama dengan Q2 ditambah 4Q2 ditambah 2Q ditambah 8 dikurang 32. Nah, 0 sama dengan Q2 tambah 4Q2 jadi 5Q2 tambah 2Q kita dikurang 8 dikurang 32 yaitu 24. Ini faktanya jadi 0 sama dengan 5Q tambah 12 Q dikurang 2. 5Q tambah 12 sama dengan 0. Nah, kita di sini dimasukkan jadi 5Q sama dengan 12 min 12. Nah, Q sama dengan min 12 per 5. Di sini ada Q min 2 sama dengan 0. Sama dengan Q sama dengan 2. Nah, di sini berarti Q satunya sama dengan min 12 per 5 dan Q2-nya dengan 2. Di sini tidak mungkin karena dia nggak boleh min. Jadi Q2-nya QE-nya jadi 2. Nah, ini kan yang satu. Gimana mencari PE yang 2? Caranya yaitu di sini yaitu kita masukkan PD. Di sini kan 32 min 4 Q2. PD sama dengan 32 min 4. Q-nya di sini kita ketemu 2. Jadi kita masukkan 2. Yaitu PD sama dengan 32 dikurang 4. 2 kali 2 4 kali 4 16. Itu ketemu hasilnya 16. Nah, di sini kita coba cari yang PS ya. Pakai yang PS Q2 tambah 2Q ditambah 8. PS sama dengan Q-nya kan tadi dia 2. 2 tambah 2, sini 2 juga tambah 8. PS sama dengan 2 kali 2 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 8. Sama dengan 4 tambah 4 kan 8 kali 8 tambah 8 16. Sama kan di sini PE-nya. Nah, berarti di sini PE-nya dikasih ditemukan itu 6. Ketemu harga di 16 dan jumlah yaitu di sini dia 2, berarti 2. Berarti karena sudah ketemu ininya, berarti titiknya yaitu 2,16 karena dia Q dan P. Ini adalah grafik dari kasus 1 keseimbangan pasar non-linear. Keseimbangan pasar, jadi QD-nya 20 min 3 P pangkat 2, yang QE-nya itu P pangkat 2 plus 4. Penyelesaiannya yaitu pakai rumus QD sama dengan QS. QD-nya kita taruh di sini, 20 min 3 P pangkat 2 sama dengan QS-nya itu P pangkat 2 plus 4. Nah, ini kita pindah ruas. Pindah ruas yaitu jadi 4P pangkat 2 dikurang 16. P sama dengan, ini kita bagi 4 lagi. Bagi 4 bagi habis, jadi 4P pangkat 2 minus 4. Nah, ini kita cari faktornya. 4, 0 ditambah 0 min X, 0 plus X, 0 dikurang 2. Karena 4 jadi 2 sama 2 ditambah 2. Jadi ini minus 2, ini 2. Jadi P1-nya itu sama dengan minus 2. Yang ini tidak mungkin karena dia minus, yang P2-nya 2. Jadi PE-nya 2. Dari QE-nya kita masukin dari soal, yaitu QD sama dengan 20 min 3 P pangkat 2. QD sama dengan 20 min 3. Nah, P-nya ini dari sini yaitu 2 pangkat 2. QD sama dengan 20 3 kali 2 pangkat 2 yaitu 12. QD sama dengan 8. Nah, lanjut kita cari QS-nya yaitu P pangkat 2 ditambah 4. QS-nya 2 pangkat 2 ditambah 4. QS-nya 2 kali 2 4 ditambah 4 itu 8. Jadi QE-nya sama dengan 8. Jadi harganya itu 2 dan jumlahnya itu ada 8. Jadi titiknya itu 8,2. Berikut adalah bentuk grafiknya. I know is not enough. She's a dime.